everyone, welcome to Potnomi, Jakarta State University. Halo semuanya, selamat datang di Potnomik Podcast Ekonomik. Ya, kenalin aku Elvina Irionita dan mahasiswi dari Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Nah, sesuai dengan judul thumbnail video ini, kita akan membahas tentang financial planning untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih cerah dengan merencanakan keuangan. Nah, tapi aku di sini nggak sendirian karena aku bakalan ditemenin sama seorang yang udah berpengalaman banget di bidang keuangan. Langsung aja yuk. Nah, ini dia Fali. Halo Fali. Halo Elvina. Fali ini seorang mahasiswi di Binus University dan juga sekaligus content creator yang sering banget ngebahas soal investasi keuangan. Ya nggak sih Val? Terutama di channel YouTube dia nih. Oke. Dan juga kenapa aku undang ke sini karena Fali tadi ya udah berpengalaman juga soal keuangan ya supaya untuk bisa nge-influence kita nih, menyadarkan kita kalau misalkan kita tuh harus udah aware dengan keuangan kita sendiri gitu ya, untuk tadi ya supaya masa depan kita itu nggak ada bermasalah dengan keuangan. Boleh dong Fal disapa dulu nih teman-teman kita. Halo semuanya, aku Fali, aku content creator seperti yang tadi Elvina bilang. Kesibukanku saat ini sih aku jadi KOL specialist di FMCG company, terus aku juga jadi live stream host di beauty brand nih. Nah, keren banget kan, karena udah mahasiswa juga kan ya Val ya? Iya, aku dan mahasiswa. juga udah banyak kerja juga ya, tadi juga freelance juga jadi live host streaming. Kayaknya udah melalang buana lah ya, bisa nih untuk kita kulik-kulik nih soal keuangannya gitu. So kita pengen tahu tipsnya tuh gimana sih untuk perencanaan keuangan. Oke nih, langsung aja ya kita bahas, stay tune. Oke, pertama nih Val, boleh dong kamu jelasin secara singkat nih gambaran soal financial planning itu gimana dan apa sih poin atau dasar utamanya untuk nge-create financial planning gitu. Oke, mungkin udah pada nggak asing lagi ya sama financial planning ya. Benar-benar. Kalau menurut aku sih hal yang penting dalam financial planning itu adalah pertama tuh kamu tahu dulu nih kayak kondisi keuangan kamu kayak gimana. Iya. Terus dari situ kan kamu bisa petain nih kira-kira kondisi keuangan kamu tuh sehat atau enggak sih. Dan financial planning itu tuh penting banget buat ngebantu nanti membantu mencapai tujuan keuangan kamu. Ke tujuan keuangan itu tuh kita tuh bisa pakai jangka waktu gitu. Oh, gimana tuh Val jangka waktunya? Jadi tuh biar lebih terlihat achievable, lebih realistis iya, tuh lebih kita realistis. kasih jangka waktunya. Jadi tujuan keuangan itu kan juga ada yang jangka pendek, gitu, ada jangka menengah dan jangka panjang gitu kan. Oh, berarti pertama tadi kita tahu dulu kondisi keuangan kita gimana, lalu kita kasih tujuan untuk keuangan kita tuh apa ya dari jangka pendek dan jangka panjangnya. Iya. gitu. Nah dari situ kan kalau misalnya kita udah tahu nih tujuannya apa, terus udah tahu jangka waktunya mau dicapai kapan, kalau misalnya kita bikin perencanaan actionnya kan jadi lebih terukur gitu ya. Oh iya, benar-benar lagi lebih mudah lah ya untuk ngatur-ngatur Iya. selanjutnya gitu gimana. Oke, karena mungkin penonton kita ini kan banyak remaja atau mahasiswa-mahasiswi yang lagi banyak dewasa atau kurang lebih sudah berpengalaman namun pendapatannya itu belum tetap. Nah, menurut Fali ini ada nggak tips and trick untuk atau contoh atau gambaran cara meng-create financial planning yang pendapatan itu belum tetap? Oke, jadi tips untuk mahasiswa ya yang belum punya pendapatan tetap, saran aku sih mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang simpel dulu kali ya. Oke, gimana tuh simpelnya? Hal-hal simpel tuh ya kayak kamu coba catat aja dulu pengeluaran kamu serinci mungkin. Oh iya, benar-benar serinci mungkinnya tuh hal kecil itu juga harus dicatat gitu. Misalkan Iya. contohnya? Kayak contohnya parkir 2.000 itu juga sebenarnya harus kamu catat sih. Oh gitu. Karena ya kalau pengeluaran kecil-kecil itu kalau misalnya kamu nggak tracking itu malah kadang yang ternyata itu tuh yang bikin boncos gitu, yang bikin bocor-bocor bener halus sih, bener-bener gitu ya. mungkin kita nggak kerasa gitu ya, kadang kita ngeluarin uang parkir udah beberapa tempat, ada tempat parkir tiba-tiba udah 10.000 aja kan ya, 25 tempat. Iya, tapi kalau misalnya nongkrong gitu iya, kadang kalau nggak bener-bener. di-track kan bisa jadi banyak. Bisa jadi banyak gitu. Terus kayak jajan-jajan yang goceng gitu kan, beli cimol, beli cilok gitu. Bisa. Iya. Nah nanti nih kalau misalkan udah
catat pengeluarannya, nanti dari situ kan kamu jadi bisa bikin budgeting. Oke. Bikin budgetingnya tuh yang masuk akal, yang sesuai sama kondisi kebutuhan kamu. Nah setelah itu baru deh kamu evaluasi lagi budgeting kamu itu apakah emang dipakai untuk kebutuhan atau selama ini tuh buat keinginan aja yang sebenarnya nggak penting gitu. Kan yang nggak penting itu kan bisa dikurasi lagi ya, bisa dihilangkan gitu. Oke, financial planning itu kan gak jauh-jauh tentang ngebahas tentang pencatatan pendapatan dan juga pengeluaran gitu kan. Dan tujuan kita itu ngebikin financial planning itu supaya kita tuh punya tabungan dong. Nah, ada nggak tips dari Vali nih buat kita tuh bisa mulai nabung dan juga sampai di tahap konsistensi untuk nabung gitu, Val? Oke. Kalau menurut aku ya nabung itu privilege loh. Oh iya, iya benar. Iya, karena nggak semua orang dikasih rezeki lebih kan untuk nabung, untuk gitu. ngisiin uangnya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya emang kamu ada yang berlebih gitu, saran aku sih di awal itu disisihin dulu di awal gitu. Jadi kamu misalkan dapat uang misal 1 juta, 10%-nya dulu aja coba disisihin gitu untuk nabung. Oh jadi jangan di akhir nabungnya, tapi di awal kita udah dapat pendapatan baru kita sisihin berapa persennya untuk kita nabung gitu. Dan penting juga nggak sih Pak kalau misalnya kita mau nabung, tujuan kita nabung itu apa? Apa yaudah kita nabung aja gitu? Ya lebih bagus sih kalau kamu udah tahu tujuannya, jadi biar lebih termotivasi ya. Kalau ada tujuannya kan jadi lebih termotivasi dan lebih bikin kita on track gitu untuk nabungnya. Oke, ya sih benar-benar. Oh iya tadi kan kita pertama ngebahas soal pertama itu tujuan keuangan kita itu tadi apa ya? Nah makanya dibantu dengan kita menabung tadi itu. Oke, wah gimana nih guys? Udah dapet dong ya gambaran soal gimana caranya kita membuat perencanaan keuangan. Oke deh, terakhir nih sebagai penutup, Pal boleh dong kasih semangat atau kata-kata buat ngemotivasiin kita semua untuk bisa memulai merencanakan keuangan dari sekarang. Oke, kata-kata terakhir dari aku ya, kalau misalnya mau mulai financial planning ya udah mulai dari hal-hal simple aja kayak yang tadi aku sebutin ya. Terus juga menurut aku kan kalau zaman sekarang itu anak muda udah banyak yang investasi ya. Nah ya benar. Nah, saran aku tuh kamu nggak usah FOMO gitu. Kalau misalnya belum paham, belum ngerti, udah nggak usah FOMO. Mending tuh kamu kalau misalnya punya uang, uang itu tuh kamu pakai untuk di hal-hal yang bisa menunjang produktivitas kamu. Kayak misalkan aku punya uang daripada aku langsung investasi, kayak mending aku pakai uangnya untuk ningkatin skill aku, kayak ikut kursus gitu atau untuk beli alat-alat nih misalkan yang untuk menunjang pekerjaan aku gitu. Karena nantinya kalau misalnya itu dipakai untuk kita bekerja lagi kan, income-nya semakin banyak. Kalau misalnya diinvestasiin itu semakin returnnya ya lumayan kerasa lah ya. Oke, benar banget. Jadi itu bisa juga dibilang investasi leher ke atas ya? Iya, benar banget. Untuk ngasah skill kita atau pengetahuan kita supaya nanti di kedepannya kita bisa ahli di situ dan kita bisa jadi apa ya? Jadi ladang cuan gitu ya buat kita. Ya semoga itu udah bisa jadi gambaran dan juga motivasi semangat kita ya teman-teman buat kita lebih aware dan lebih peduli lagi dengan keuangan kita. Oke guys, itu dia bincang-bincang kita soal perencanaan keuangan. Thank you so much ya Vali udah mau ngeluangin waktunya di sini buat sharing-sharing kita di Podomik ini, podcast ekonomi. Terima kasih, semoga sehat selalu dan juga bisa ngasih gambaran ke teman-teman semua dan bisa bermanfaat. Jika kalian berkesan dengan video kita, kalian boleh like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya bisa menebar kebermanfaatan lebih banyak lagi. Oke, see you guys. Bye-bye.